Hari ini kita akan membahas perkara yang sering ditanyakan terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Terutama orang-orang yang meninggal itu adalah orang tua kita, atau bahkan orang-orang yang kita cintai, entah suami ataupun istri, anak-anak ataupun saudara-saudara kita. Terkadang di antara kita ini merasa sedih dengan kehilangan mereka. Terutama mungkin orang tua yang ketika semasa hidupnya kita selaku anak terkadang belum mampu memberikan hak-hak mereka. Sampai ajal menjemput mereka baru kita terasa menyesal. Kenapa sewaktu orang tua masih hidup kita tidak berbuat baik kepada mereka? Atau boleh jadi seorang istri ketika kehilangan suami, boleh jadi saat kehilangan suami merasa sedih. Boleh jadi mungkin banyak hak-hak yang belum disempurnakan istri kepada suami sampai ajal menjemput suami, atau mungkin sebaliknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas dua poin di sini. Pertama, kita akan membahas tentang faedah-faedah kematian orang-orang yang kita cintai. Dan yang kedua, apa amalan yang harus kita kerjakan untuk membahagiakan mereka yang sudah meninggal. Inilah dua poin yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memiliki orang tua yang baik, orang tua yang memang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak perlu sedih dengan kematian mereka. Karena pertama, bahwa kematian mereka, orang-orang yang kita cintai, yang ketika di dunia mereka memang orang baik, taat beribadah, memiliki akhlak dan muamalah yang baik kepada manusia. Dengan meninggalnya mereka, sebenarnya mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut hanya satu yang diturunkan Allah ke bumi kepada jin, manusia, hewan jinak dan juga buas. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun yang 99 rahmat Allah yang lainnya, maka hal itu ditangguhkan Allah, karena Allah hanya akan memberikan kepada hamba-hamba yang saleh pada hari kiamat. Artinya bahwa kalau seandainya orang tua kita meninggal dan mereka orang baik, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua saleh dan salehah,
baik muamalahnya, maka sesungguhnya mereka sudah mendapatkan rahmat yang luas dari Allah setelah kematiannya. Bayangkan satu rahmat saja yang Allah turunkan ke bumi, Bu. Itu sudah cukup satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Bagaimana kalau seandainya yang satu digabungkan menjadi 99 rahmat, itu menjadi 100 rahmat, dan Allah berikan pada kita pada hari kiamat? Tentu ini sebuah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal setelah kematian mereka. Makanya satu hari Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala dikunjungi oleh seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Hammad ibn Salamah ini sakit. Datanglah seorang alim namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada Hammad ibn Salamah, "Ya Aba Salamah, atara yaghfirullahu limisli." Wahai Aba Salamah, bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Maka Hammad mengatakan, "Wallahi, lau khayyartu baina muhasabatillahi iyaya wa baina muhasabati abawayya lakhtartu muhasabatallahi ala muhasabati abawayya wa dzalika anna Allah ta'ala arhama bi min abawayya." Kata Hammad kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Demi Allah, seandainya kelak setelah kematianku aku dihadapkan di hadapan Allah, kemudian aku disuruh memilih yang menghisabku itu Allah atau yang menghisabku kedua orang tuaku, demi Allah," kata Hammad, "aku lebih baik dihisab oleh Allah dibandingkan kedua orang tuaku, karena Allah jauh lebih sayang kepadaku dibandingkan kedua orang tuaku." Begitu kata para ulama. Jadi tidak perlu sedih dengan kematian orang-orang yang saleh. Kalau orang tua kita baik, orang tua kita taat kepada Allah Azza wa Jalla semasa hidupnya, jangan pernah sedih. Mereka sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara penuh. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan tempat istirahat terbaik. Istirahat dari apa, Bu? Dari kepenatan dunia, dari kesusahan dunia, dari tempat ujian yang sangat luar biasa di dunia. Mereka sudah memiliki tempat istirahat yang tepat untuk mereka. Satu hari Nabi SAW lewat jenazah di hadapannya dan di hadapan para sahabat. Kata Nabi SAW, "Mustarih wa mustarahu minhu." Faqalu, maka sahabat mengatakan, "Mal mustarihu wa mal mustarahu minhu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW ketika ada lewat jenazah, tiba-tiba Rasul bersabda di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Terkadang jenazah itu ada orang yang mendapatkan kenyamanan alias istirahat, dan ada pula orang-orang lain yang menjadi nyaman istirahat karena kematiannya. Para sahabat bertanya, "Rasul, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan saat kematiannya atau istirahat saat kematiannya, dan siapa pula orang-orang yang menjadi aman orang lain merasa istirahat dari kematiannya?" Kata Nabi SAW, "Al-abdul mu'min
yastarihu min nasabid dunya wa adhaha, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun kata Nabi, orang yang akan istirahat saat kematiannya, betul-betul dia mendapatkan kenyamanan saat kematiannya, maka orang itu adalah orang-orang yang saleh. Mereka beristirahat dari kepenatan dunia, dari keletihan dunia, dari kesulitan dunia. Betul-betul mereka tinggalkan itu semua dan tidak akan pernah merasakan lagi kepenatannya, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang yang meninggal, orang lain yang beristirahat dari dia adalah hamba fajir, gemar maksiat. Maka hamba Allah yang lainnya, negeri-negeri, pepohonan serta hewan-hewan merasa senang dari gangguannya. Dari hadis ini kita tahu, Bu, kalau seandainya orang tua kita ini meninggal dunia dan mereka orang-orang baik, orang-orang saleh, enggak perlu sedih, Bu. Mereka sudah beristirahat. Mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Mereka tidak akan lagi tersentuh dengan kepenatan dunia. Mereka tidak akan stres, mereka tidak akan galau, mereka tidak akan tersentuh dengan bala. Enggak, mustahil. Mereka sudah mendapatkan kenyamanan terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Jadi apa yang disedihkan? Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hudhiral mu'min atathu malakur rahmah biharirati bayda fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyatan 'ank ila ruhillah wa raihan wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi babas sama fayaquluna ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi faya'tuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yakdamu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan madza fa'ala fulan fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin ketika meninggal dunia, maka akan datang para malaikat rahmat dengan membawa sutra putih, dan mereka berkata, keluarlah dalam keadaan redha dan diridhoi menuju rahmat dan rezeki dari Allah yang sangat luas. Kemudian kembalilah menuju Rabb yang tidak akan murka lagi kepadamu. Kemudian ruh itu keluar, tiba-tiba mengeluarkan bau harum seharum misk. Kemudian sebagian malaikat memindah-mindahkan ruh tersebut kepada sebagian yang lainnya, sehingga para malaikat pembawa ruh tersebut menuju pintu langit. Dan mereka para malaikat yang berada di langit sana berkata, betapa wanginya bau orang ini yang kalian bawa dari bumi. Kemudian mereka pun membawanya kepada ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dipertemukan ruh-ruh dengan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal sebelumnya. Mungkin kalau suaminya dulu meninggal duluan, dan suaminya orang soleh, istrinya kemudian nyusul, dan istrinya juga solehah, itu akan ketemu turuhnya tuh. Atau dengan saudara-saudara kita yang seiman, dengan pasangan-pasangan kita yang saleh dan saleh, akan ketemu tuh nanti dengan ruh-ruh orang yang beriman, dan mereka sangat bahagia dengan kedatangannya melebihi yang hilang. Dan kemudian datang kepadanya, kemudian mereka berkata, apa yang telah dilakukan si fulan, apa yang telah dilakukan si fulan.
kemudian mereka berkata, biarkanlah dia, istirahatkan dulu dia, jangan ganggu dulu dia, sesungguhnya dia masih merasakan kegundahan dunia. Artinya apa yang disedihkan lagi kematian orang tua kita kalau mereka orang baik, kalau mereka orang saleh, kalau mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau seandainya ibu suaminya meninggal dunia, jangan ibu lah, yang lain aja. Betul-betul pula besok meninggal pula. Contoh umpamanya yang lain. Ya. Ada seorang istri meninggal suaminya taat, soleh, baik. Kemudian ibu pula menyusut. Nanti ruhnya ibu ketemu dengan suami. Ya. Begitu juga orang tua kita, mungkin tinggal satu orang tua kita kan, ibu kita atau bapak sudah meninggal duluan, dan kita tahu, kita kenal kedua orang tua kita orang baik, orang soleh. Jangan sedih kita. Mereka sudah berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Ini yang ketiga. Yang keempat, dengan kematian mereka, orang-orang tua kita yang kita cintai itu, atau orang-orang yang kita cintai itu, hakikatnya mereka sudah berhenti dari maksiat yang menyebabkan mereka diadab. Orang kalau sudah meninggalkan sudah nggak maksiat lagi. Kalau dia orang jahat, berarti kalau meninggalkan berhenti kejahatannya tuh. Dia tidak lagi durhaka kepada Allah dan Rasulnya, karena orang sudah meninggal. Tapi kalau seandainya mereka orang baik, Bu, mereka orang baik, orang tua kita ini orang baik, minimalnya mereka pulang membawa kebaikan mereka. Karena percuma juga kalau seandainya usia kita dipanjangkan, usia orang tua kita dipanjangkan, usia pasangan kita dipanjangkan, kalau usia itu tidak berkah, dipenuhi dengan maksiat, mati lebih baik daripada hidup lama kemudian penuh maksiat kan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, orang yang dipanjangkan umurnya, baik pula lah amalannya. Kata Nabi SAW, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan umurnya, jelek pula amalannya. Kalau seandainya orang tua kita ini dipanjangkan umur dan mereka orang baik, alhamdulillah, berarti ada kesempatan mendapat pahala. Tapi kalau mereka orang jahat, dipanjangkan pula umurnya, makin banyaklah dosa dia. Kalau seandainya meninggalkan kejahatannya, bersyukurlah supaya orang tua kita tidak banyak hisab pada hari kiamat, itu maksudnya. Ma'asyiral musliman wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hakikatnya mereka sudah mendapatkan balasan terbaik. Jadi kalau orang yang kita cintai atau orang tua kita meninggal, kita kenal orang tua kita itu rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, baik dengan manusia, akhlaknya juga oke, ketaatannya luar biasa. Hakikatnya dengan kematian mereka itu, mereka sudah mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang kita sedihkan?